Wuhu, selamat datang di channel Anime Viral Indonesia. Saitama adalah pahlawan terkuat di dunia One Punch Man. Gara-gara dia berhasil menembus limiternya, membuatnya menjadi satu-satunya manusia yang kekuatannya sangat overpower, sehingga tak satupun ada karakter yang mampu menandinginya. Nah, tahukah kamu ternyata ada beberapa perbedaan nih si botak dari sebelum dan sesudah menembus limiternya. Sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah pendapat Mimin yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada ya. Di video ini, kali ini kita akan membahas apa saja sih perbedaan Saitama sebelum dan sesudah menembus limiternya. Penasaran? Mari kita bahas. Yang pertama adalah bagian rambutnya ya. Sudah sangat jelas jika sebelum memiliki kekuatan yang sangat overpower itu, Saitama memiliki rambut loh guys. Lalu setelah dia melakukan latihan terus menerus selama 3 tahun dengan berlatih setiap hari nonstop dengan cara 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat dan lari 10 km, membuatnya mengalami banyak perubahan tepatnya 1,5 tahun setelah menjalani latihan. Perubahan yang paling mencolok adalah di bagian kepala yang menyebabkan rambutnya menjadi rontok dan dia menjadi botak permanen. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, jika si botak mengkonsumsi obat penumbuh rambut, apakah kebotakannya akan hilang? Kalau Mimin rasa bisa jadi obat yang Saitama konsumsi tidak mempan terhadap tubuhnya yang sudah menembus limiter itu. Kalaupun berefek, menurut Mimin mungkin cuma sebatas awalnya saja dan setelah itu rambutnya akan rontok lagi. Itulah kenapa saat Saitama disindir soal kebotakannya dia selalu marah-marah. Selanjutnya adalah wajah dan ekspresinya nih guys. Sebenarnya ini lebih ke pendapat pribadi aja sih. Kalau kalian perhatikan lebih seksama, tuh wajah dari Saitama sebelum dan sesudah menembus limiternya itu beda banget guys. Jika sekarang wajahnya kelihatan nyebelin dan seperti tidak memiliki ekspresi dalam beraktivitas maupun saat bertarung. Pokoknya tampang-tampang tidak punya dosa lah. Tapi kalau lihat wajahnya yang dulu, dia lebih kelihatan ganteng dan lebih bisa berekspresif. Karena perlu kalian ingat, Saitama saat sebelum menembus limiternya tidak pernah memiliki wajah yang nyebelin kayak sekarang. Walaupun sebenarnya saat Saitama sudah botak, pernah ada beberapa scene yang memperlihatkan wajah dan ekspresinya yang begitu keren. Cuma ya sampai saat ini baik di animenya maupun manganya, jika kita presentasikan sekitar 90%-an lah wajah yang si botak tunjukkan lebih banyak datar rasa nyebelinnya daripada wajahnya yang keren and cool itulah. Dan Mimin akui salah satu dampak negatif dari menembus limiter ya akhirnya bikin si botak menjadi mudah bosan dan jarang berekspresi. Karena yaitu sekali pukul langsung KO alias selesai. Berikutnya adalah kekuatan. Sebelum menembus limiternya, Saitama hanyalah manusia biasa-biasa saja yang tidak memiliki bakat apapun. Namun setelah dia berhasil menembus limiternya, semuanya berubah. Kekuatannya meningkat sangat drastis, bahkan kita tahu sendiri sampai saat ini tidak ada karakter yang bisa mengalahkan si botak. Dan seperti yang kita tahu, hampir semua lawannya dia kalahkan dengan sekali pukul saja. Sebenarnya sebelum Saitama menembus limiternya, dia sempat bertarung melawan monster kepiting di animenya season 1 dulu, dan dia berhasil mengalahkan si monster yang notabene saat itu memiliki bencana level harimau. Tapi jarak kekuatan yang Saitama miliki saat itu dengan yang sekarang sudah sangat jauh banget. Kalau diibaratkan nih, bukan lagi langit dan bumi, tapi ibarat langit ketujuh dan dasar sumur. Hehehe. Yang keempat adalah kecerdasannya. Saat di animenya season 1 dulu sebelum menembus limiternya, Saitama terlihat normal-normal saja. Dan dia tipe orang yang terlihat jarang bisa melakukan hal bodoh maupun hal-hal konyol. Namun saat dia sudah botak dan berhasil menembus limiternya, semua seperti terbalik. Si botak malah semakin
sampai A aja gitu. Dan makin kesini makin sering nunjukin hal-hal konyolnya, baik saat sendirian maupun saat bersama teman-teman lainnya. Nah, ini kebodohannya si botak makin dipertegas nih saat dia mengikuti ujian masuk menjadi pahlawan. Saat itu dia memang berhasil lolos sih tes fisik, bahkan berhasil memecahkan rekor yang pernah dibuat peserta lainnya, sampai membuat peralatan tes fisik menjadi rusak parah. Namun jika kita lihat ke tes tulis atau tes akademisnya, itu udah parah banget, membuatnya cuma mampu berada di kelas C saja. Selain itu, Saitama juga sering mengalami kebingungan jika harus memahami perkataan atau cerita dari orang lain. Terbukti saat Genos bercerita soal masa lalunya, membuat si botak jadi bingung sendirian. Hehehe. Dan akhirnya meminta Genos untuk merangkum ceritanya menjadi 20 kata saja. Kelima adalah pertemanan. Tidak banyak yang memperhatikan soal yang satu ini. Kalau kalian perhatikan lebih teliti, di masa lalu Saitama itu seperti tidak memiliki teman dan hidup sebatang kara. Terbukti karena sampai saat ini Saitama cuma bertemu dengan para pahlawan lainnya dan tidak pernah bertemu dengan teman lamanya di kehidupannya sebelum 3 tahun yang lalu. Nah, disitu barulah setelah 3 tahun berselang, tepatnya setelah dia menembus limiternya dan secara kebetulan bertemu dengan Genos. Perlahan si botak memiliki banyak teman, mulai dari Silver Fang, Bomb King, Dr. Kuseno, Fubuki, dan seterusnya. Di manganya aja Saitama sudah akrab sama Flashy Flash dan Monster Monaco. Oh ya, sedikit spoiler nih dan tambahan juga. Terakhir di webkomiknya Saitama sudah berteman dengan beberapa pahlawan kelas A seperti Forte, Butterfly, DX, dan Kusarigama. Jadi bisa dibilang sekarang ini Saitama beruntung sekali memiliki banyak teman dibandingkan 3 tahun yang lalu. Apalagi semakin lama jumlah temannya semakin bertambah banyak. Terakhir ada pakaian yang Saitama kenakan. Sebenarnya ini tidak bisa dimasukkan sebagai salah satu perbedaan Saitama sebelum dan sesudah menembus limiternya sih, karena tidak banyak yang bisa dibahas soal pakaiannya. Tapi entah kenapa Mimin pengen banget bahas topik satu ini. Ya anggap aja sebagai bonus lah, hehehe. Sebelum menembus limiternya tepatnya 3 tahun lalu, dia diperlihatkan sedang berjalan pulang ke rumah mengenakan jas dan pakaian yang serba rapi. Setelah berhasil mengalahkan monster kepiting dan memilih berlatih selama 3 tahun, pakaian yang dia kenakan adalah pakaian olahraga. Bisa dibilang masih cukup pantas dan masih cukup memiliki uang walaupun tidak memiliki pekerjaan. Tapi setelah si botak menembus limiternya, dia cuma jadi seorang pengangguran yang memiliki hobi sebagai seorang pahlawan. Hal tersebut membuatnya menjadi pribadi yang kekurangan ekonomi sehingga dia terpaksa mengenakan pakaian seadanya dan sepertinya keterusan sampai sekarang. Kesehariannya cuma memakai kaos dan mengenakan celana pendek saja. Satu-satunya pekerjaan yang dia miliki adalah sebagai pahlawan yang berada di bawah naungan asosiasi pahlawan. Nah, pakaian yang dia kenakan saat menjadi pahlawan juga terlihat lucu dan paling beda sendiri dibanding para pahlawan lainnya. Nah, itu tadi pembahasan perbedaan Saitama dari sebelum dan sesudah menembus limiternya. Bagaimana menurut kalian? Apa kamu punya tambahan nih? Atau mungkin mau menyanggah pendapat Mimin? Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.